Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Stainu Kota Bumi, Lampung Utara, prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Oke, pertama kita mulai dari materi sejarah ya. Pengertian sejarah. Jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab as-sajarah yang berarti pohon. Kenapa disebut pohon? Karena pohon itu dia tuh bercabang-cabang ya. Jadi kan sejarah itu ada banyak macam dan cabangnya sendiri-sendiri gitu. Sejarah itu tuh apa ya? Kejadian masa lampau yang unik yang terjadi di masa itu pula. Kalau dalam bahasa Inggris itu pengetahuan tentang gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Kronologis itu sejarahnya itu secara berurutan dan bertahap. Kayak misalnya dari sejarah Islam, sejarah masuknya Islam itu kan kalau di Indonesia dari perdagangan yang dari Islam di India ke sini, yang dari Gujarat, terus dari Cina juga pernah ada kan. Jadi dari nanti ke Wali Songo, nanti ke bawahnya lagi seperti itu. Sejarah itu banyak ya pengertiannya. Juga pengertiannya sejarah adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Sejarah juga tuh bisa diartikan sebagai pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena itu emang terjadi di waktu itu juga. Dan mengapa eksperimen is the best teacher, dan pengalaman itu adalah guru terbaik? Karena dari sejarah masa lampau dulu kita dapat memetik pelajaran apa yang telah terjadi di masa lalu, dan kita bisa ambil pelajarannya apa saja itu. Oke, kita lanjut lagi pengertian budaya. Sedangkan budaya itu berasal dari bahasa Arab as-sakofah ya. Namun di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan, as-sakofah dan peradaban. Tetapi dalam ilmu antropologi sekarang kedua istilah tersebut tuh beda gitu, nggak sama lagi. Menurut Kwejaningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu wujud ideal, kedua wujud kelakuan, dan ketiga wujud benda. Oke, kita lanjut aja ke pengertian peradaban. Pengertian peradaban itu, peradaban sama kebudayaan ya sebenarnya saling keterkaitan sih, cuman emang ada bedanya. Arti dari peradaban itu berasal dari bahasa Arab, yang al-hadarah, dan kalau di bahasa Indonesia itu kebudayaan. Istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Jadi kebudayaan itu mencakup juga peradaban. Jadi mereka itu saling keterkaitan gitu ya. Makna islami, makna islami itu, jadi Islam itu kebudayaan itu berlandaskan agama Islam, dan agama Islam itu kebudayaan. Ya seperti Indonesia masuk ke Islam masuk ke Indonesia karena kebudayaan. Misal Islam pertama kali masuk Indonesia karena perdagangan, dan itu menjadi budaya perdagangan itu membuat apa ya, jadi mereka itu yang dagang kan dari Gujarat, dari Arab sana, dan juga dari India, dari Cina kan. Mereka itu yang orang-orang Islam yang ingin mengislamkan di Indonesia. Dengan cara berdagang itulah mereka mengayomi dan mengajak yang lainnya masuk Islam. Sedangkan di masa Wali Songo itu sangat kental sekali
dengan budayanya, cara memasukkan orang Islam. Jadi mereka itu nggak menghilangkan kebiasaan budaya dari orang-orang yang ada di Indonesia. Sampai sekarang pun masih berjalan. Dan orang Jawa ya, termasuk orang Jawa itu sangat welcome sama agama Islam gitu. Makanya kenapa di Jawa itu lebih banyak makam-makam wali, dan di sana juga banyak banget pesantren gitu. Sedangkan peradaban Islam tuh ada 3. Yang pertama periode pertama, kedua periode klasik, dan ketiga periode politik. Kalau periode klasik itu Islam itu waktu masih jaya-jayanya gitu ya. Jadi dia itu sampai luas wilayahnya tuh luas banget. Itu tuh pada tahun ada 2 fase ya. Kalau fase klasik, kalau fase pertama itu sebenarnya Islam itu masih bukan baru lahir sebenarnya. Langsung aja ya kita ke klasik, karena ini yang klasik itu, dimana yang klasik ini, periode klasik ini Islam tuh mengalami kejayaan yang luar biasa, dengan luas wilayahnya tuh ya emang luas sampai ke Eropa. Itu pada tahun 650 sampai 100 Masehi. Jadi di periode klasik dibagi 2. Di periode klasik yang pertama itu di fase yaitu Islam maju-majunya itu, di mana Islam memiliki luas wilayah dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India. Itu Islam dulu jaya banget. Lanjut. Dan di fase kedua itu Islam melahirkan imam-imam besar, seperti contohnya imam fikih ya, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu ada pada periode klasik. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya tadi ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern ya. Kalau periode pertengahan itu Islam tuh kebagi menjadi 2, terus ada perdebatan antara Syiah, dan satunya itu maaf ya saya lupa. Terus kerajaan tuh terbagi menjadi 3, pecah menjadi 3. Islam di situ mulai mulai hancur dan mulai pecah, dan Islam di situ mulai turun, mulai kalah dia. Sehingga di Spanyol sana itu sebenarnya peradaban Islam tuh ada sejarahnya. Dan di sana pada periode pertengahan ini umat Islam di Spanyol, di Eropa sana, itu dipaksa masuk Kristen. Kalau mereka nggak masuk Kristen ya mereka keluar dari daerah Spanyol, sehingga mereka terpaksa masuk Kristen. Dan kita masuk ke periode modern. Nah, periode modern itu dari 18 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini umat Islam itu mulai bangkit. Karena karena mereka itu lihat bangsa Eropa yang mereka itu kemajuannya pesat, padahal dulu Islam itu jaya banget. Sekarang 180 derajat berbalik arah, dan banyak yang memikirkan bagaimana supaya Islam itu maju. Dulunya Islam yang dikagum-kagumi pada masa kejayaannya oleh Eropa, sekarang berbalik, umat Islam yang kagum dengan Eropa karena kecerdasan mereka yang bisa membuat teknologi teknologi mereka tuh ya luar biasa ya, kalau bisa dibilang gitu ya. Dan di sini banyak orang yang ingin maju, dan mereka itu berpikir gimana cara majunya supaya Islam itu maju di tahun-tahun ini. Dan kita sebagai pemuda juga sebenarnya mau nggak mau ya harus bangkit, harus menegakkan Islam. Nah, termasuk saya mau berbagi sedikit ya.
Islam tuh emang terbagi banyak golongan, tapi sekali ada orang yang menghina Islam, semua golongan itu pasti nggak akan terima tuh. Udah ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya kurang jelas atau mungkin saya salah dalam penjelasannya, saya mohon maaf, atau mungkin materi saya kurang, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, masih sama-sama belajar. Kalau misalnya mau komentar, mau nanya, boleh isi di kolom komentar aja. Di situ kalian bisa nanya, bisa apa mungkin tukar pendapat, karena menurut saya bagi saya itu bedanya mahasiswa dan yang bukan mahasiswa itu di pola pikir. Kalau mahasiswa itu dia tuh bisa berpikir secara maju dan berkembang gitu. Kalau orang yang bukan mahasiswa sih ya bisa juga, cuman yang membedakan mahasiswa dengan tidak itu cara berpikirnya. Kalau kita mahasiswa harusnya itu cara berpikirnya lebih maju dari berpikir apapun segala hal itu, dan kita tuh harus aktif gitu, harus apa ya, cekatan nalarnya gitu ya. Ya udah, maaf kalau terlalu panjang ya. Mungkin itu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.